Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait tugas dengan judul Pasar Monopolistik. Perkenalkan, nama saya Wijaya Ramadhani. Saya Lida Nurul Hikmah. Saya Sylvia Rahmawati. Muhammad Hariri. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah jenis pasar di mana banyak penjual menjual barang yang mirip tapi tidak persis sama. Setiap produk mempunyai ciri khas sendiri seperti beda merek, rasa, kemasan, atau kualitas. Walaupun barangnya hampir sama, konsumen tetap bisa memilih berdasarkan selera ataupun kebutuhannya masing-masing. Perbandingan harga. Manakah yang lebih mahal antara sabun Dove atau Lifebuoy? Dove dengan harga 25.000, sedangkan Lifebuoy dengan harga 15.000. Dari data di atas, terlihat bahwa sabun Dove memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan sabun Lifebuoy. Ini bisa terjadi karena perbedaan bahan, manfaat, atau posisi merek di pasaran. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama itu banyak penjual dan pembeli. Pasar monopolistik melibatkan banyak penjual dan pembeli, di mana tiap produsen menawarkan produk sejenis namun berbeda. Karena jumlahnya banyak, tak ada satupun yang bisa mengontrol harga. Mereka pun harus bersaing sendiri untuk menarik konsumen. Yang kedua, promosi sangat penting. Iklan dan branding mempengaruhi permintaan. Karena produknya mirip, maka promosi sangat menentukan. Produsen berlomba-lomba membuat iklan yang menarik dan memperkuat merek agar produknya lebih dipilih oleh konsumen. Yang ketiga, diferensiasi produk dari merek, kualitas, layanan, dan lain-lain. Di pasar monopolistik, produsen berusaha membedakan produknya meski serupa, lewat merek, kualitas, kemasan, ataupun layanan. Contohnya seperti sepatu Nike dan Adidas, mereka punya ciri khas masing-masing. Karena perbedaan ini, produsen bisa sedikit mengatur harga, tapi tetap harus mempertimbangkan harga pesaing agar tidak kalah saing. Yang keempat, setiap produsen memiliki kekuatan harga terbatas, karena produknya unik tapi tetap bersaing. Jadi di pasar monopolistik ini, produsen punya kendali terbatas atas harga. Meski produknya unik, mereka tetap harus mempertimbangkan harga pesaing agar tetap diminati. Untuk menetapkan harga lebih tinggi, produsennya harus bisa menunjukkan keunggulan produknya. Yang terakhir, mudah keluar masuk pasar. Meskipun ada sedikit hambatan dibanding pasar sempurna di pasar monopolistik, masuk dan keluar pasar cukup mudah karena hambatannya tidak terlalu besar. Meski ada tantangan seperti modal atau merek besar, produsen baru tetap punya peluang asalkan menawarkan produknya yang kompetitif. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan di pasar monopolistik. Yang pertama, pilihan lebih banyak bagi konsumen. Yang kedua, inovasi dan kreativitas tinggi. Yang ketiga, kualitas produk cenderung meningkat. Jadi di pasar monopolistik ini, konsumen bisa memilih berbagai merek, desain, dan lain-lain karena di pasar ini menyediakan berbagai barang yang mirip tetapi tidak identik. Selanjutnya ada kekurangan di pasar monopolistik. Yang pertama, inovasi produksi. Yang kedua, harga lebih tinggi dari pasar. Yang ketiga, biaya iklan dan promosi dibebankan ke konsumen. Jadi biaya promosi besar-besaran bisa menambah biaya produksi, jadi kenaikan harga jual. Contohnya, harga kosmetik bisa tinggi karena iklan selebriti. Yang pertama itu pasar makanan cepat saji. Contohnya itu seperti McD, KFC, Burger King. Mereka semua jual makanan cepat saji kayak seperti ayam goreng, kentang, minuman soda. Tapi tiap merek punya gaya dan rasa yang berbeda. McD itu terkenal dengan burger dan nuggetnya. KFC fokusnya di ayam goreng dengan bumbu khasnya. Burger King punya ciri khasnya burger panggang yang beda rasa dari lainnya. Mereka juga beda dalam hal harga, pelayanan, dan suasana tempat makan. Jadi walaupun makanannya mirip, orang punya selera masing-masing. Ada yang lebih suka KFC, ada yang lebih doyan burger. Yang kedua ada pasar fashion dan pakaian. Contohnya seperti Zara, H&M, dan Uniqlo. Ketiganya jual baju dan fashion untuk sehari-hari, tapi masing-masing punya gaya dan target pasar yang berbeda. Zara sering mengikuti tren fashion terbaru, H&M tampil lebih casual dan murah meriah. Uniqlo fokus ke gaya simple dan kualitas bahan yang nyaman. Meskipun semua jual baju, orang memilih merek tertentu karena gayanya cocok atau merasa lebih nyaman. Jadi bedanya bukan cuma di baju tapi juga di penampilan, kenyamanan, dan harga. Yang ketiga ada toko retail atau minimarket. Contohnya seperti Indomaret, Alfamart, dan Superindo. Semua jual barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, mie instan, air mineral, snack, dan lain-lain. Tapi mereka beda lokasi, beda promosi, beda suasana, beda toko, dan beda cara mereka bikin pelanggan betah. Misalnya ada yang lebih suka belanja
belanja di Alfamart karena lokasinya lebih dekat. Ada juga yang suka belanja di Indomaret karena promonya lebih banyak. Superindo lebih kayak supermarket besar, jadi tempatnya luas. Walaupun barangnya sama, pengalaman belanjanya yang bikin beda. Kesimpulannya adalah, pasar monopolistik adalah jenis pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk serupa, tapi tidak identik. Ciri utamanya adalah diferensiasi produk, seperti perbedaan merek, kualitas, layanan, ataupun promosi. Konsumen punya banyak pilihan, dan juga produsen bisa bersaing lewat inovasi. Meski memberikan variasi, pasar ini terbilang kurang efisien dan harga cenderung lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Ada pertanyaan diskusi. Yang pertama, kenapa diferensiasi produk penting dalam pasar monopolistik? Diferensiasi produk penting di pasar monopolistik karena banyak produk yang mirip. Kalau produknya punya keunikan seperti rasa khas, kemasan menarik, atau kualitas lebih baik, konsumen jadi lebih tertarik dan ingat. Dengan diferensiasi, produk terlihat menonjol, punya nilai lebih, dan bisa membangun loyalitas meskipun harga sedikit lebih tinggi. Bagaimana cara untuk meningkatkan ketertarikan konsumen di pasar monopolistik? Ada beberapa cara untuk meningkatkan ketertarikan konsumen di pasar monopolistik, yaitu yang pertama, buat produk lebih beda dan menarik. Yang kedua, tingkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, gunakan promosi yang kreatif. Yang keempat, bangun citra merek yang kuat. Yang kelima, dengarkan konsumen. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.